Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mohon barokah Fatihah untuk jamaah yang sedang sakit, yaitu Ibu Haja Umi Sofia Idul Dalem, dan mungkin juga ada jamaah, saudara jamaah, keluarga jamaah yang sedang sakit. Semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan, kesehatan lahir maupun batin, memberikan panjang umur fi taatillah wa rasuli, dan semoga diberikan kesabaran, keridhaan selama mendapatkan ujian dari Allah SWT, baik yang sakit maupun keluarga yang mendampinginya. Dan juga barokah Fatihah untuk almarhum almarhumah, ahli kubur kita semuanya, almarhum almarhumah, jamaah yang telah mendahului kita, termasuk juga orang tua Pak Abbas, Bapak Nur Wahid dan Ibu Malihatin Bonsari. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah sebagai permohonan kita kepada Allah SWT, almarhum almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, diterima segala amal ibadahnya sekecil apapun, dan diangkat derajatnya menuju tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Al-hadiniyat wa kullu wal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, kok ono ibu barang sih lah lihat. Melanjutkan pembahasan kita tentang sholat-sholat sunnah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sholat sunnah tidak lain tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Seseorang ini sudah cukup ya dengan sholat wajib untuk selamat dunia dan akhirat. Ambil sholat wajib itu sudah cukup. Besok yang akan dinilai oleh Allah SWT adalah sholat wajib. Kalau sholat wajibnya sudah terpenuhi baik, maka dia pasti selamat, pasti mendapatkan ridhonya Allah SWT. Nah, cuma permasalahannya, sholat wajib yang kita laksanakan ini bisa dipastikan ya, saya berani memastikan ya, delok model-model awaan ini ya, model saya dan model sampean semuanya ini tidak mungkin sempurna, tidak mungkin sempurna ya. Mbuh iku teko syarat sahnya sholat mungkin ada yang terselip, atau mungkin fardu-fardunya sholat yang tidak sempurna. Apalagi kalau berbicara masalah khusyuknya sholat, yang itu menjadi ruhnya sholat. Rasane wong sakmene akene nek dikon khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam koyo abot. Ya. Wis takbire tok sing khusyuk iku lumayan misalnya. Atau salame tok sing khusyuk, tahiyate sing khusyuk iku lumayan. Ya. Sehingga pasti dan pasti tidak sempurna. Lah,
Karena sudah dipastikan tidak sempurna, maka yang namanya menyempurnakan ini wajib sudah. Hukumnya jadi wajib. Bagaimana cara menyempurnakan? Ya, salah satu ini fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu tersebut, yaitu dengan kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk mewarnai sholat kita dengan kesunahan-kesunahan, termasuk dengan sholat-sholat sunnah. Dan ini merupakan kemudahan dari Allah, karena oleh Allah dihukumi sunnah, sehingga sunnah ini kita bisa memilih, fleksibel. Ya, boleh kita yang misalnya berat untuk melaksanakan sholat sunnah di sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat-sholat yang tidak terikat dengan waktu, namanya sholat mutlak. Atau mungkin sholat-sholat khusus, ya, seperti sholat duha, sholat hajat, ya, sholat misalnya ada sholat taubat dan sholat-sholat yang lain lah ya. Sehingga ketika Allah SWT menghisap sholat kita nanti pasti ketemu tidak sempurna. Dan Allah akan bertanya, apakah dia juga melaksanakan sholat sunnah? Oh nggih Gusti, sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah ini lumayan kok, nggih kadang-kadang jenenge sunnah ya. Sunnah itu jangan seperti wajib ya. Ono apa gak ngelakoni ini itu berarti biasa wong jenenge sunnah kok. Nek jangkep ya berarti wajib. Ya biasa, pada sholat duha ya kita pernah lah kadang-kadang ndak sholat duha. Ya. Lah kelasnya kadang-kadang gak sholat duha kan iki ya. Apa kadang-kadang sholat duha? Sing di ana loro kadang-kadang gak sholat duha, berarti sholat duhane sering, kadang-kadang gak sholat duha. Ono sing kadang-kadang sholat duha. Berarti sholat duhae gak patek ya gak. Mek kadang-kadang sholat duha. Sing di padha kadang-kadang iki. Ya wis, wong jenenge sholat sunnah ya mesti ono kadang-kadang ya. Ya mbok kadang-kadang gak sholat, mbok kadang-kadang sholat itu ternyata sunnah. Sholat wajib gak oleh kadang-kadang, harus ya. Ya ini tergantung tingkat keimanannya ya. Kalau tingkat keimanannya bagus ya kadang-kadang gak sholat, tapi tingkat keamanan tingkat keimanannya sih tingkat TK PAUD ya insya Allah kadang-kadang sholat, tapi sih lumayan ya. Nah itu nanti yang akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa kita ingin menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, makanya sekali lagi ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini jangan kita terlalu berpikir fadilane opo iki, khasiate opo, oleh opo, ndak wis. Kalau kesempat kita sholat sunnah yaitu untuk sholat, untuk menyempurnakan sholat wajib yusiku ae wis. Walaupun nanti banyak diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya. Oh sing sholat iki engko dikei ambek Gusti Allah iki, dijanjikan oleh Allah ini dan itu ada. Ya itu sebagai bentuk motivasi ya, motivasi supaya kita semangat itu saja. Tapi aslinya ya sholat itu ya untuk menyempurnakan. Ya. Setelah keseluruhan yang namanya sholat itu untuk syukur kepada Allah. Kalau untuk syukur kepada Allah, kalau untuk menyempurnakan itu kan mungkin ada perasaan bahwa kalau kita melakukan sholat sunnah maka sholat wajib kita dihitung sempurna, masih ada ukurannya. Tapi yang benar sholat itu sebenarnya untuk syukur kepada Allah. Kalau untuk syukur itu sudah tidak ada bandingannya sudah. Artinya ketika kita sholat tidak perhitungan lagi sudah, tidak perhitungan karena untuk syukur. Dan kita tahu bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini tidak bisa kita balas setimpal.
Tidak pernah syukur kita itu dinilai setimpal dengan rahmatnya Allah. Sampai kemarin saya sampaikan kan ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang orang yang sholat atau ibadah 500 tahun tanpa makan haram dan syubhat, itu dibanding dengan nikmat Allah berupa mata saja, kedua mata atau pandangan kita, itu sudah tidak bisa menyamai. Artinya lebih berat, lebih besar rahmat Allah berupa mata, itu belum yang lain. Sehingga kalau melihat dari situ ya, seberapapun kita sholat tidak akan bisa menyamai rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau seperti itu mindset kita bahwa sholat untuk syukur, ya kita tidak berhitungan dengan syukur, dengan sholat kita. Kita ya tidak merasa bahwa sholat kita sudah istimewa, enggak. Istimewa kalau dibandingkan sesuatu yang kecil, tapi kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah, ya gak ono apa-apa nih sholat awaan. Jangan hanya sekedar batuknya sampai gosong, perlu batuknya sampai bolong ya. Itu tidak ada nilainya, tidak sama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satu sholat sunnah yang bernilai sangat tinggi, bahkan dikatakan ini adalah afdolnya sholat sunnah adalah qiyamul lail, sholat tahajud, sholat di tengah malam. Makanya sholat di tengah malam atau sholat tahajud ini dianjurkan sekali untuk kita ikhtiarkan dan kita usahakan. Sampai nanti, ini sengaja saya buka beberapa kitab, sebenarnya banyak ya kitab yang membahas tentang ini, cuma ada pembahasan yang menarik tentang sampai kita kalau tidak bisa kita disuruh cari sampai ada ada tingkatan, ada derajat, ada kelas dari sholat tahajud itu, sholat qiyamul lail itu. Wis rek gak iso sing iki kelas 2, kelas 3 ini ada 7 kelas. Ya, ada 7 kelas paling tidak. Ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Bahkan bisa dikatakan sholat tahajud ini sebagai identitas orang-orang yang mempunyai tingkat keimanan yang tinggi. Artinya orang-orang khos, orang-orang istimewa. Kalau kita bahasakan wali-wali negusi Allah, itu identitasnya sholat malam. Ya. Gak tahu sholat bengi, gak tahu qiyamul lail, jadi wali tidak mungkin. Wali murid itu kudu melek bengi ya kan. Gak melek bengi gak dadi anak ya, gak dadi. Ya kudu melek bengi wali murid ya. Apalagi walinya wali Allah ya tambah ya. Itu. Orang-orang soleh itu ciri khasnya pasti ya menghidupkan malam. Nah, makanya ada kalimat faman talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang ingin menggapai kemuliaan, maka dia harus menghidupkan malamnya. Bahkan disebut orang kuat itu duduk wong sing tempal, wong sing kuat ngangkat pirang ton, bukan. Wong sing kuat itu apa bahasanya? Mematahkan malam. Wong sing kuat itu wong sing iso nyuklek bengi. Nyuklek bengi maksudnya bengi ini ku gak wutuh, jadi kudu ana sing cuklek kudu. Iya. Bengi ini wutuh adek kewedhe wutuh maksudnya turune ngeleker mulai jam pira sampai isuk. Lah iku jenenge bengine wutuh iku ya ngono. Dadi wong kuat iku wong sing kuat nyuklek bengi, mematahkan malam. Artinya di tengah malam dia patahkan, bangun tengah malam iku wong kuat. Lho iya, adire durung tentu kuat tahajud ngene. Masuk tempal kayak ngono ayo. Iya, ngangkat idep iki lho durung tentu kuat. Idep iki nek bengi wabot lho ya. Gak iso ditimbang tapi abot. Masuk adire sing punya kekuatan iku ngangkat idep iku durung tentu kuat nek bengi. Ya, makanya itu dianggap orang kuat itu sing iso ngangkat idep di tengah malam. Ya.
At-targhibu fi qiyamil lail wad du'a wal istighfar fihi. Anjuran untuk bangun malam dan doa serta istighfar di dalamnya. Ya, duduk bangun malam gawe pipis, siji. Tangi mek pipis tok terus rudit meneh ya. Ini qiyamul lail terus ditambah doa wal istighfar. Juga salat maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu, yakni al-maghrib wal isya. Ya, di sini wa minal laili fasjud lahu diperintahkan untuk fasjud ini salat ya. Di sini maksudnya salat maghrib dan salat isya. Wasabbihu ai sholli salatat tatawwu. Sholli salatat tatawwu fi lailin tawilin. Wasabbihu di sini dimaknai oleh ulama-ulama ahli tafsir sebagai perintah untuk salat. Bertasbihlah kalian ai sholli salatat tatawwu. Bersalatlah salat tatawwu, salat sunnah fi lailin tawilin, di dalam malam yang panjang. Fafi'i, dan di ayat ini hasun alal qiyam, ya, anjuran untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Qauluhu wa qala ta'ala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Qala Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa ay tartafi'u, yaitu mengangkat, ya. Mengangkat junubuhum jamak jambun, ya, lempeng, lambung, mengangkat lambungnya. Lambungnya diangkat maksudnya bangun. Nek lambungnya didekek berarti kelesetan itu ya. Mengangkat lambungnya anil madoji, dari madoji. Madoji ay anil furushillati hiya mawadul ittija, ya. Yaitu madoji itu artinya furush. Furush itu ya kasur lah sekarang itu ya. Yang ini merupakan tempat orang berbaring. Jadi ini menggambarkan dulu para sahabat itu ya, orang-orang yang kalau malam itu mengangkat lambungnya dari tempat tidur, artinya bangun. Ya. Kalau kita orang-orang yang lambungnya kelet gini, kasur, ngangel, kelentek-kelentekan angel ya. Tapi insya Allah ya, barokahnya kita membaca ayat-ayat ini, barokahnya kita membaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang pentingnya qiyamul lail. Insya Allah semua yang hadir di sini, sak keluarga, bahkan sak anak turun ila yaumil qiyamah, dijadikan ahli qiyamul lail ya. Jadikan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun malam. Amin ya rabbal alamin. Termasuk saya di sini juga mengharap ya bisa dijadikan orang yang mudah bangun malam ya. Fayatahajjaduna lailan wala yanamuna 'alaiha. Maka mereka bertahajud ya. Di malam itu bertahajud dan mereka tidak tidur di malam itu. Wa yas'aluna rabbahum hadron min iqabih. Mereka memohon kepada Allah SWT hadron ya min iqabi, sebagai bentuk kehati-hatian, waspada dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa rajaan fi rahmati, dan sebagai bentuk pengharapan pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatasaddaquna mimma razaqahumullahu ta'ala shadaqatan wajibatan aw mandubatan. Dan mereka para sahabat di samping melek bengi, mereka adalah orang-orang yang
berusaha untuk selalu bersedekah dengan apa yang telah direzekikan kepada mereka dengan sedekah wajib berupa zakat maupun manduban berupa sedekah sunnah, ya, amal jariah. Faulaika jazaohum annaha la tadri nafsun mada ukhfiya lahum minan na'im alladhi takirru bihi a'yunuhum wa tansharihu lahu suduruhum sabata dzalika lahum jazaan wifaqan bisababi sun'ihim shalih. Mereka orang-orang yang melakukan semacam itu, malamnya salat, sregep salat bengi, sregep qiyamul lail serta loman, bahasa gampangnya gitulah, loman, mereka akan diberi balasan oleh Allah SWT sesuatu yang tidak mereka ketahui, artinya sesuatu yang tidak bisa terbayangkan, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Kenikmatan surganya Allah SWT tidak bisa kita bayangkan, ya, jadi sing ngene komik-komik surga dan neraka iku biyen lak ana komik surga dan neraka ya digambar macam-macam. Surga digambar koyok taman, ini alun-alun niku ana kembange, terus ana wite rindang, ada buah-buahnya, ada biasanya ana burung merake. Ya itu cuma gambaran saja, cuma jangan terpaku dengan itu. Karena yang namanya surga itu sudah tidak mungkin terbayangkan. Di sini digambarkan la tadri nafsun mada ukhfiya lahum minan naim. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui tentang kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah. Jadi surga itu disingit nampi Gusti Allah. Ya tapi gak apa-apa wis digambar ngono gak apa-apa wis. Ya lumayan lah kita rodok iso bayangno dididik, tapi sama sekali tidak sama, jangan dibayangkan semacam itu. Ya. Makanya nanti orang-orang yang ahli surga itu innal ashabal jannatil yauma fi syulin fakihun. Mereka itu lupa daratan, dan itu bertahun-tahun lupa daratan itu. Bertahun-tahun gak mes tahun tok, sampai ribuan tahun itu lupa daratan kok gak sadar. Saking nikmati, selali sembarang wis. Itu nikmat surga itu ribuan tahun orang itu fi syulin fakihun. Ya apa wong masih sak nikmat-nikmate paling ya seneng pada saat itu tok, beberapa saat tok, terus ya sudah ya. Apalagi kalau kenikmatan itu terus menerus diterima, akhirnya ya tidak merasa sesuatu yang istimewa lagi itu. Ya zaman awak-awakan sik durung tau mangan enak. Delok panganan enak koyo apa ngono. Mendelik-mendelik, waduh mangane mbek merem-merem. Tapi setelah biasa makan ya biasa. Delok ya biasa, gak koyo awal-awal. Nah, itu sudah tidak syuhulin fakihun, sudah sadar. Lah, sing swarga itu fi syuhulin fakihun. Terus warga terus ditingkatkan karena selama-lamanya kita di surga. Nah ini apa balasan bagi orang-orang yang menghidupkan malam dengan sholat, beristighfar dan doa kepada Allah. Sekaligus loman, kudu ana loman, ingin digandengi loman. Tahajud itu sregep tapi medit ya gak oleh iki sian. Karena di sini ada kalimat apa? Ada kalimat sodako di sini, ya ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada kalimat itu. Di loman ya harus ini enggak. Loman ini identitasnya ahli surga itu. Ya. Ini masih ibadahnya temenanan tapi rek medit itu ya sik ya 50-50 mlebu surga niku. Tapi rek loman itu pasti mlebu surga. Wong nek loman itu pasti mlebu surga. Wong rusak bejato rek loman itu suatu saat ambil Allah akan karena rahmatnya.
rahmatnya karena kasih sayangnya terhadap makhluk. Wong loman itu kan berarti kan saakenan. Wong loman itu seneng nyenengno wong. Ya. Dan itu Allah sudah berjanji, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Ya. Malam yarham la yurham. Yang tidak kasih sayang dia tidak dikasih sayangi. Ingat ya, ada orang ahli maksiat zaman Bani Israel yang namanya pelacur. Pelacur ini maksiat top pisan isi. Saya yakin pelacur ini tidak mungkin sholat, tidak mungkin ibadah. Ya, jadi suka ibadah melacur pisan. Karena loman ambil asu, loman ambil asu, ono asu melet-melet ngelak terus di ombeni dijukukno tokok sumur, ya, terus dikasih minum. Lu karena rahmatnya kepada asu, lomane ambil asu, Allah akhirnya rahmat juga, akhirnya kasih sayang juga, terus dikai hidayah, akhirnya orang ini taubat dan terakhir husnul khotimah masuk surga. Nah, itu wong loman. Nah, ini jelas sekali ya dari sini bahwa Allah SWT menjanjikan suatu kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita kelak di akhirat untuk orang-orang yang mau menghidupkan malamnya, sholat bengi. Wa qala ta'ala, ini saya bacakan dalil-dalil dari Al-Quran yang sangat jelas memerintahkan kita untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Mereka wa hadza wasful muttaqin, ini adalah sifatnya orang-orang yang takwa. Mereka orang-orang yang qalilan, yang sedikit, minal laili, dari malamnya, ma yahja'un. Yahja'un itu turu nyenyak, tidur nyenyak. Jadi orang-orang yang bertakwa itu malamnya tidurnya sedikit, tidur nyenyaknya itu sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, jadi bagian malam yang terakhir menjelang subuh itu namanya bil ashar, waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna annal muttaqin yusalluna aksarul lail, bahwa orang-orang bertakwa ini sholat pada sebagian besar malam. Berarti nanti tergantung tingkat ketakwaannya. Wong takwa temenanan yo, ya semakin banyak sholat malamnya. Wa yanamuna fi zamanan yasiron, dan mereka tidur sak perlune, ya tidur sak perlune, gak dituwuk-tuwukno. Fil ayat hasun ala qiyamil lail, ayat ini menganjurkan juga tentang qiyamul lail. Ayat dalam surat Ad-Dzariyat ayat 17-18 ya. Ini ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sekarang hadis-hadis sih wakai ini saya bacakan di kitab yang lain dulu ya. Ada kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karangan sama Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki ya. Dalam bab syaraful qaimina bil laili wa fadluhum, ya, kemuliaan orang-orang yang melaksanakan sholat malam dan fadilahnya dan keutamaan mereka. Wa min syarafil ladzi a'addallahu li hadhil ummah, dan di antara kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk umat ini adalah dzalikas sawabul kabir, yaitu pahala yang sangat besar, alladzi a'addahu lil qaiminal mutahajjidin billail.
orang-orang yang bertahajud, orang-orang yang sholat malam. Ya. Wa ma khassa bihi hadhil ibadatil karimah min mazaya wa manaqibi 'azimah tujmiluha fima ya'ti. Dan Allah mengkhususkan ibadah yang mulia ini, yaitu Qiyamul Lail, dengan keistimewaan yang sangat besar. Ya. Di antaranya Salatul Lail ya afdalus shalah ba'dal faridah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, syahrullah al-Muharram, yaitu puasa Muharram. Puasa Muharram setelah bulan haji, ya, Dzul Hijjah baru Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah sholatul lail, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa rawat Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil laili ala sholatin nahar, keutamaan sholat malam dibanding sholat siang, kafadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah, seperti sodako yang tersembunyi dan sodako yang terang-terangan. Ya, tentunya sodako yang tersembunyi artinya tidak ada orang yang tahu, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada sodako yang diketahui oleh orang. Ya. Jadi sodako yang tidak beridentitas, ya. Nah, ada kan sodako dari hamba Allah. Tapi syaratnya kan wong ro, rek ana wong ro akeh wong ro. Wis iki tulis apa? Tulisan hamba Allah ngono ae. Tulisan hamba Allah. Kan ngomongin ning ngarepe wong akeh. Waduh, ikhlas wong iku rek ngono. Gak gelem disebut jenenge, njaluk disebut hamba Allah. Tapi diomongno ning ngarepe wong akeh ya padha mikara. Iya. Ya kalau hamba Allah ya aja sampe ana sing ngerti, rek sing ana sing ngerti, akeh sing ngerti ya gak apa-apa, ya ku jenenge sedekah alaniyah, bukan sedekah sir. Ngono ae lho. Masalah ikhlas gak ikhlas itu kita ndak tahu, ya. Alaniyah kalau ikhlas ya tetap diterima ambek Gusti Allah. Ya. Warawat Tabrani an Samurah radhiyallahu an qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal laili ma qalla wa akau kasur. Wa naja'ala akhir dzalika witron. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sholat malam. Titik opo akeh pokoknya sholat malam. Dan menjadikan akhirnya itu ganjil, ditutup dengan sholat witir. Kita sudah bahas tentang sholat witir, ya. Kalau kita merasa berat untuk tangi bengi, khawatir kebabas, maka sholat witir itu lebih baik dilakukan sebelum tidur. Qoblaan argud, ya, sadurunge regut. Ya. Tapi kalau sekiranya kita insya Allah, ya, kita mudah bangun, akan kita niatkan bangun malam, ya lebih baik yang afdal sholatnya itu setelah sholat tahajud. Itu untuk masalah witir, ya. Terserah wis, yang penting sholat, ya. Kalau kita ini sudah mestinya wis gak usah mikir tentang afdol, yang penting dilakoni dhisik ae, ya. Yang penting dilakoni dhisik, dilatih, mikir-mikir afdol aku timbangane ka afdol wani gae lho, ya wani joy ta timbangane ka afdol. Kuwayane njaluk sing afdol gak tau belas, ya padha mek gorong, ya. Ya, kita sih penting ngelakoni lah alon-alon. Makanya sebelum saya teruskan ini di dalam kitab Mau'izatul Mukminin ada kita disuruh berusahalah, ya, untuk Ihya'ul Lail lahu sab'u maratib, ya. Ada 7 tingkatan. Tingkatan al-ula sing paling top, ya, Ihya'u
ihya'u kullil lail wa huwa sya'nul aqwiya, itu gawe wong sing kuat-kuat menghidupkan setiap malam, seluruh malam. Wah, iso ya. Ini alladzina tajarradu li ibadatillahi ta'ala wa taladdadu. Wah, iki wong sing wis ngrasakno nikmate, lezatnya ya, lezatnya salat bimunajatihi. Orang yang sudah menikmati, sudah merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Wa sara dzalika ghada'an lahum wa hayatan liqulubihim. Jadi ini sudah kelas-kelas sing istimewa ini ya, kelas-kelas istimewa seperti kelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan wa fis sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu, ai tatashaqqaqu wa tatawarram ya. Jadi Rasulullah saking temenanane oleh ibadah bengi itu sampai kakinya bengkak. Diceritakan Rasulullah itu sering kalau sholat malam rakaat pertama surat Al-Baqarah. Nah, kita kan inna atau inna kal kausar. Selumayan wis apik isan. Ini surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran. Nah, ini sampai seperti itu Rasulullah. Fakultu lahu, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad hufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Lan apa sih jenengan kok nglampahi ngeten Rasulullah, padahal jenengan ini orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Qala, Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku juga kepingin menjadi hamba yang syukur. Makanya ini yang paling istimewa kalau kita niatkan sholat itu syukur kepada Allah. Sehingga tidak perhitungan, karena syukur itu kan terima kasih. Nah, terima kasih kan berarti harus dibandingkan dengan pemberian Allah. Pemberian kita matur suwun itu mesti dibandingkan dengan pemberian. Dikei duwe sekedare ya matur suwun. Tapi dikei duwe rada akeh saestu kula matur sembah tambahi sembah nuwun ingkang kuwatah karena jane dikei akeh. Ya. Niki apa? Syukur. Jadi dibandingkan dengan nikmatnya ya yang disyukuri. Nah, ketika kita mensyukuri, kon mensyukuri apa? Nikmat Allah. Bayangkan sudah nikmat Allah. Wah, gak nikmat Allah gak kena dihitung. Ya, berarti ketika kita sholat itu sudah tidak perhitungan lagi. Tidak perhitungan lagi, sak mampu kita, sekuat kita. Ya, ini syukur. Ini sekelas Rasulullah itu ya. Ya. Bahkan mereka tidak merasa berat. Mereka merasa taladdadu, lezat, nikmat. Ya. Dan mereka tidak merasa capek dengan sholat yang panjang. Gak usah dibahas doa itu kelas ya. Cuma kita kepingin ya, artinya ada orang yang kelas seperti itu. Insyaallah suatu saat ya, iki ono 7 kok kelas iki. Ya kita awali di kelas yang ya paling rendah. Enggak apa-apa tapi lumayan ini ya. Ini kelas pertama ya. Kelas yang kedua asania ayyakuma nisfal lail. Ya, tangine setengah malam. Ya,
Setengah malam berarti ya jam piro? Jam 12 lah. Mulai jam 12. Wih kelas loro lho sak niki jam 12 ya. Ya, kelas loro ki jam 12. Terus ats-tsalitsah yang ketiga ayyakuma thulutsal lail sepertiga. Ya, sepertiga berarti jam piro kira-kira. Pirang jam bukan jam piro, pirang jam. Karena bisa di tengah, bisa di akhir, ya. Jam piro kira-kira ya. Bengi kan kita anggaplah, kita asumsikan malam itu 10 jam lah ya. 10 jam lah. Mulai jam 6 sampai jam apa? 10 jam dibagi, ya 3 jam lah. Sulusul lail iku 3 jam lah, melek 3 jam. Lho iki kelas 3 lho iki. Iki arep tak abot iki. Ya. Wis. Kata terusno abot iki. Minan nisfil akhir, yang setengah yang jadi 3 jam tapi setengah yang terakhir. Jadi duri jam 12 ya. Duduk awali jam 12 ya iso ae kok saiki kok melek sampai jam 12 ya wis oleh setengah malam. Cuma kan melek gak ono nyuklek bengine iku lho. Gak ono ngangkat idepe blas kan. Gak ono perjuangan tekok tangi, tekok turu kan ya. Terus ar-rabi'ah yang keempat ayyakuma sudusal lail al-akhir. Ya. Atau khumusah atau 1/5, 1/6 atau 1/5. 1/6 atau 1/5 sih 2 jam kurang lebih. Melek 2 jam. Jadi sing pertama iku kabeh terus 5 jam, mudhun 3 jam, iki sik 2 jam sing keempat. Yang level 5 yang nomor 5 kira tok wis pokoke Allah yar'at takdir fayanamu wa yaqumu fi ajza'il lail mutlaqan. Ya wis pokoke dia akan berusaha, dia tidak meremehkan, merancang lah pokoknya, dia merancang. Aku pokoknya kudu tangi. Ya, kudu tangi. Dan dia bangun mbuh jam piro-piro pokoknya aku kudu tangi bengi. Nah, ini sudah mulai masuk kelas kita ini ya. Karena sak karepe sak tangi-tangi ini ya. Apa-apa iki mulai, tapi kelas 5 sih anu, kelas 5 sing kelima iku. Ya. Sing asadisa yang keenam ayyakuma miqdaru arba'i rakaat au rakaatain. Ya. Wa yata'addaru alaihil qiyam fi wasatil lail. Ya, ini ya. Kelas 6. Nah, perhatikan kelas 6. Kelas 6 iki pokoke dhek melek ya seukuran 4 rakaat atau 2 rakaat. Tapi di tengah malam. Di tengah malam tetep kudu ana turu lho, terus tangine iki lho ana. Jadi sing perjuangan tangi lho, sing ngangkat idep sing adere gak kuat iku lho ya iku sing iki ngangkat idepe iku sing wabot iki lah. Ini cukup digawe 4 rakaat atau 2 rakaat tapi tengah malam. Itu kelas 6. Kelas terakhir, nah, kelas 8 kelas 7 ya. Kelas 8 yang plus gak turu apa gak tahajud plus ya kelas 8. Mek niat tok. Ya, aku niat tahajud tapi gak tahu tahajud. Jadi oleh niat. Itu kelas 8 itu ya. Gak disebutno dek kene ya. Saya disebutno bayang kok dipilih kok ya. Gitu. Makanya gak disebutno. Yang kelas 8 yang kelas 7 ya. Ayyuh milal qiyam qabla subuh. Ya. Pokoknya sadurunge subuh tangi. Ini Buya ini sering dulu Buya. Wis ngene lho kok nek gak iso melek bengi. Pokoknya sadurunge subuh tangi yo. Di waktu sahur. Ya. Tapi hati-hati wala yudrikahus
subha naiman. Jangan sampai mendapati subuh dalam kondisi tidur. Dikati subuh melek, terus sholat tahajud, terus sampai ngantuk-ngantuk, subuh keturun. Nah, itu ndak boleh. Harus melek subuh nih. Harus melek. Sadurunge sahur, wis menjelang subuh. Iki kelas yang paling sing dicatat di sini kelas yang paling dek-dekan. Ya, milih yang mana ini? Milih. Sing niat no. Sik tak golekno ya. Ini kan ditulis di kene. Ditulis di innamal a'malu binniyatis. Pokoknya pertama kudu niat ya. Mosok niat ae gak duwe ya Allah. Kula kepingin salat tahajud kelas pertama. Niat ae kelas pertama, jok niat kelas terakhir. Waduh. Kula niat sing kelas 7 Gusti. Ya, ini tahapan-tahapan. Jadi sepenuh malam, terus separuh, terus sepertiga, seperlima atau seperenam, terus wis pokoknya melek jam piro ae sak kuat-kuate ya. Atau kelas ke-6 seukuran 4 rakaat atau 2 rakaat tapi di tengah malam. Yang terakhir jadi gini waktu sahur ya wis kate subuh. Kata subuh. Terus waman wadhaba ala qiyamil lail, barang siapa yang bersungguh-sungguh atau berjuang untuk bisa sholat malam, yadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Rawal Baihaqi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu rahmatullahi alaihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Besok menungso dikumpulkan dalam satu selampangan lawis, satu lapangan dikumpulno kabeh menungso. Fayunadi munadin fayaqulu, terus dipanggil, ainal ladina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Endi wong-wong sing melek bengi ya, yang merenggangkan lambungnya dari kasur-kasuri. Endi wong-wong sing seneng melek bengi, bahasanya gitulah. Fayakumuna, maka mereka berdiri ya. Tapi mereka ini bisa berdiri karena memang kenyataannya seneng melek bengi, gak akon-akon nih, gak tahu melek bengi masih kepingin ngadeg ya gak iso ngadeg. Iya, gak iso goro-goroan, gak iso direkayasa, ndak bisa. Jadi memang ambek Gusti Allah ya dikasih mampu berdiri waktu dipanggil, berdiri. Wahum qalilun, dan mereka sedikit. Ya, mereka sangat sedikit. Ya. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa hisab, langsung dikon mlebu tanpa hisab, wis gak usah dihitung, mlebu kabeh. Tsumma yu'maru bisa irin nas ilal hisab, baru setelah itu wong-wong sing melek bengi iki wis mlebu surga tanpa hisab, baru sisane iki sing mek niat-niat tok iki ya. Kelas 8 iki baru dihisab iki wis. Iki kon niat tok ae yo. Nah niki apa? Keistimewaan sholat malam ya. Ini wakai hadis ini ya, insyaallah depan akan kita baca lagi ya. Cuma ini ada tips ya, ada tips di kitab Mau'izatul Mukminin, asbabul musahhala liqiyamil lail, sebab-sebabnya enteng sholat malam. Di sini disebutkan minha halayak surul akal, ojo kakean mangan. Loh iya, berat iki ini. Ya. Ojo kakean mangan. Makanya ini nak ngaji kita ini tak warang, cok kakek mangan kok nggak reka sholat bengi arek. Jadi mangane titik ae.
Kalau orang kakean malam itu kakean mangan fayaghlibuhun naum, maka dia akan dikalahkan tidurnya. Wa yaskilu alail qiyam, dan akan berat untuk bangun malam. Terus juga ada wa minha alla yatsrukal qailulah bin nahar. Ya. Fa innaha sunnatul isti'anah ala qiyamil lail. Ya. Kalau bisa malam itu tidur sejenak, qailulah. Ya. Qailulah itu ya sedilu, mungkin setengah jam ya, atau maksimal sak jam lah, itu qailulah. Itu kalau kita biasakan itu akan ya, itu di samping sunnah ya, sunnah itu akan isti'anah untuk membantu ala qiyamil lail supaya kita mudah sholat malam. Ya. Jadi tidur siang qailulah, ojo suwe, ojo mari dhuwur sampai maghrib ya qailulah iku ya. Qailulah iku dilu ya. Terus juga termasuk yang mempermudah adalah ayya'rifa fadla qiyamil lail bisama'i hadhil ayat wal akhbar hatta yastaqima bihi raja'uhu wa syauquhu ila sawabihi, yaitu dengan cara mengetahui ya seperti ini. Makanya nanti akan kita baca lagi ya, ini kita bahas terus saja qiyamul lail, paling tidak kita tabarukan ya. Nanti hadis-hadis ini agak panjang, banyak kan. Minggu depan kita baca semuanya dengan harapan tabarukan pada hadisnya Rasulullah ya, supaya Allah memberikan kita semangat untuk sholat malam ya, barokahnya kita baca hadisnya Rasulullah ya. Nah, itu mengetahui fadilah qiyamul lail bisa ma'ihadil ayat, dengan mendengarkan ayat-ayat yang kita baca tadi itu, wal akhbar, dan hadis-hadis Rasulullah, hatta yastaqima bihi raja'uhu wa syauquhu, sampai memperkuat harapan kita dan keinginan kita. Syauk itu apa ya, wong kok kangen, menggebu-gebu ya. Ila sawabihi, pada pahalanya salat qiyamul lail itu. Fayuhayyijuhu asyauq litolabil mazid warrohbah, maka ini akan bisa merangsang keinginan atau obsesi lah, obsesi, syauq itu obsesi untuk mencari atau meraih al-mazid ya, al-mazid warrohbah, mencari motivasi dan dorongan ya untuk mencari atau memotivasi, merangsangnya untuk mendapatkan kesenangan, kecintaan ya terhadap surga. Wong rek cinta kepada sesuatu, pasti dia akan terdorong untuk meraih sesuatu itu. Wong rek seneng dolin, dia akan berusaha untuk bisa dolin, mencapai satu tempat, senang sampai satu tempat, dia akan berusaha ingin sampai di tempat itu. Itu sudah biasa. Makanya ini untuk merangsang ya, fayuhayyijuh, untuk merangsang ya. Wa minha, dan untuk mempermudah qiyamul lail, wa huwa asyraful bawa'is, inilah yang paling, motivasi yang paling mulia ya. Al-hubbu wa quwwatul iman, cinta. Motivasi yang paling hebat itu adalah cinta kepada Allah. Al-hubbu, cinta. Wong nek cinta iku wis gak ono kesel, ngantuk iku wis gak ono ya. Kita yang seneng ndelok bal-balan ngono ya, Liga Champion jam 1 bengi, enteng apa abot? Enteng, wis dirancang pisan, kopi ya kan, kacang ngono, ambek
Pentol korek kayak ganjel. Saking nemene seneng hobi. Apalagi kalau hubbu kepada Allah. Wa kuwatul iman, dan kekuatan iman. Ini yang paling, motif yang paling mulia. Bukan karena kepingin rek melek bengi, kepingin oleh opo, sehingga melek bengi ini ya pas duwe hajat tok. Gusti jodoh, Gusti melek bengi perkara jodoh. Mari kawin yang ngeleker meneh. Wis saleh biasanya. Bukan karena kekuatan iman. Nah, ini. Bi annahu fi qiyamihi la yatakallam bi harfin illa wa munajin bihi rabbah. Karena dengan kekuatan iman dan cinta ini sudah dia tidak banyak ngomong wis. Ya. Karena tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cukup dengan munajat kepada Allah, ya. Ini sudah cukup. Bahkan di dalam sholat malamnya ini dia tidak, di dalam doa malamnya dia tidak minta apa-apa. Kecuali hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, wis gak mikir macam-macam. Ya. Ini yang paling ya. Dan kalau sudah semacam itu dia merasa wa anna tilkal hatarat minallahi ta'ala khitabun ma'ahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti berdialog dengan Allah. Allah itu koyok, bagaimana orang yang cinta sama Allah terus bisa bercengkrama, bermanja-manja dengan Allah. Wih, asiknya. Fa idza ahabba Allah taala ahabba la mahalatal khalwatah bihi taladdad bil munajat. Wa tahmiluhu laddatul munajat bil habib ala tulil qiyam. Oh, wis. Sudah seperti ini. Tapi kira sing kelas 8 sik durung kami ini. Sing kelas 1, kelas 2 sik iso lah. Nek kelas 8 sik durung wis. Ya gak apa-apa. Kelas 7 kok kelas 8 sih. Ini sudah lezat dengan kholwat, dengan berdua-duaan dengan Allah dan menikmati, rasanya lezat sekali, nikmat sekali bermunajat kepada Allah. Maka kelezatan bermunajat kepada Allah itu membawa dia sholat malam yang panjang, yang banyak. Ya, Masya Allah. Saya bahas ini sebenarnya malu ya, karena saya masih yo kadang-kadang kebabas ya, kadang-kadang kebabas. Ya. Duduk kadang-kadang sholat, insya Allah. Kadang-kadangnya sih kebabas sih kadang-kadang. Ya, sampean insya Allah ya kadang-kadang. Ini ya sih. Belum bisa merasakan ini, wallahi saya belum bisa merasakan ini. Ya. Yo kadang-kadang pas kena opo nu ya, pas eling utang nu nangisi rada temenan, lezat koyo ya. Tapi kelezatan itu karena ada hajat. Kalau ini sudah tidak. Idza mahabballahu taala ahab. Ya. Cinta ini luar biasa. Ya, inilah beberapa motif ya. Motif sholat malam ya, moga-moga kita semuanya jamaah sak keluarga sak anak turun ya diberi kemudahan oleh Allah untuk sholat malam, untuk syahirul layali ya. Ini karena berat iki termasuk sing nom-nom iki ora tok apa tidak sholat bengi, tapi latihan. Dia ku mau lho wis gapo dimulai kelas 8 wis niat ya. Mulai sekarang pokoknya setiap malam kate turu wis niat, ya Allah kula kepingin sholat malam ini. Gak usah ngitung ini, aduh aku rada telat iki ngantuk kira is gak kuat iki. Ojo ngono dhisik wis, jangan meremehkan. Makanya di sini kan la yara takdir ya. Jangan engkau meremehkan perkiraan. Ojo gak kuat iki awak iki, ojo ngono. Wis bapak masa turu jam 2, jam 1. Ya Allah muga-muga
saged ngelilir, kula saged sholat, entah itu hanya seukuran 2 rakaat atau bahkan cuma 1 rakaat ngelilir gawe witir tok wis gak masalah wis. Cuma diniatkan, mulai awal sudah diniatkan. Ya, insyaallah nanti Allah akan yang mempermudah kita ya. Amin Allahumma amin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang baca mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Alfu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.